Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati teman-teman sekalian, yang saya hormati teman-teman sekalian, yang berbahagia dan saya banggakan. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kamu mengakses video ini. Pertama, mari kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini pada pagi, pada siang, pada malam hari ini kita bisa bertemu meskipun secara daring online lewat rekaman Zoom kuliah. Mata kuliahnya adalah fikih sosial. Nah, pada pertemuan pertama ini tentu saja saya ingin memperkenalkan diri. Kalau ada yang belum kenal, nama saya Arif Maftuhin. Nanti silahkan dicek di Google atau ditanyakan ke Gemini atau ke ChatGPT gitu ya. Insya Allah mereka sudah pada kenal saya kalau kamu belum kenal saya. Tapi seingat saya kita sudah kenal ya karena kita sudah pernah ketemu sebelumnya di mata kuliah Fikih Usul Fikih atau pengantar studi Islam. Nah, mata kuliah fikih sosial kali ini akan kita selenggarakan seminggu sekali 3 SKS, kalau tidak salah begitu ya. Nanti saya akan menyampaikan beberapa hal penting di pertemuan pertama ini. Tentu saja yang pertama adalah pemberitahuan bahwa kuliah kita akan berjalan online hanya di minggu ini, memang karena imbauannya begitu. Jadi jangan tanya lagi minggu depan. Biasanya ada yang nanya, Pak, minggu ini kita kuliah online nggak? Pasti tidak. Ya, jadi kuliah itu pada dasarnya adalah selalu kuliah di kelas, kecuali kalau diberitahu ada hal khusus yang memang harus disikapi seperti minggu ini. Nah, yang kedua, nanti saya akan membagikan alamat di grup WA, di grup WhatsApp, kelas Google Classroom. Jadi saya akan menggunakan Google Classroom sebagai ruang online kita. Nah, untuk di Google Classroom ini saya sudah menyiapkan 3 kelas. Mungkin salah satunya akan saya sharing saja di sini. Jadi saya sudah menyiapkan 3 kelas untuk Google Classroom. Saya buka saja VK Sosial kelas A. Nanti ketika kamu masuk ke kelas A, maka kamu akan menjumpai postingan pertama ini, gambar buku itu artinya materi. Nah, silakan diklik. Di kuliah pertama ini kita hanya perkenalan dan kontrak belajar gitu ya. Nah, karena itu nanti silahkan Anda menyimak video ini pertama-tama. Nanti saya akan menjelaskan beberapa hal terkait RPS ini. Terus kemudian nanti kalau Anda sudah paham, nanti Anda silahkan klik Zoho Form ini. Nah, di sini adalah kontrak belajar. Silahkan ditulis nama, name, kelasnya apa gitu ya. Terus kemudian untuk memastikan bahwa saya telah membaca RPS secara cermat. Jadi tidak ada yang nanti di akhir kuliah tidak paham atau di tengah kuliah tanya hal-hal yang sudah dijelaskan di RPS. Nah, kemudian kebutuhan khusus itu adalah seperti biasa, karena kita adalah kampus inklusif, maka teman-teman sekalian yang penyandang disabilitas, baik penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, atau mereka yang selama ini mungkin tidak diidentifikasi sebagai difabel, tetapi membutuhkan kebutuhan khusus, memerlukan kebutuhan khusus untuk dibantu. Nah, itu silahkan saja ditulis di situ. Sifatnya ini rahasia, hanya saya dan kamu yang tahu. Nah, termasuk begini ya, saya akan mencoba memahami jika kamu ternyata repot, misalnya kamu sambil kerja begitu yang memerlukan ya kira-kira dukungan saya gitu agar kerja jalan, kuliah tetap jalan misalnya gitu. Nanti ditulis saja di sini, lalu kemudian kamu isi tanda tangannya di sini ya. Nah, misalnya begitu. Oke, nah jadi ini adalah hal yang baru harus kamu isi setelah kamu paham RPS gitu ya. Jadi tidak boleh ngisi sebelum kamu paham RPS-nya.
Nah, oleh sebab itu mari kita baca RPS-nya ya. Karena ini adalah eh, bagian penting dari proses kita kuliah. Nanti semuanya tercantum di RPS. Kebetulan RPS Fikih Sosial sudah saya update sehingga em, sudah bisa kita pakai secara utuh di kelas ini. RPS, oh ini salah ini. Sebentar, saya cari dulu materinya. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah RPS yang nanti bisa kamu unduh juga di Google Classroom ya. Sebentar. Ya, ini semoga benar. Eh, ya, jadi ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah fikih sosial. Seperti kamu mungkin pernah tahu atau dijelaskan oleh dosen yang lain, sebuah mata kuliah itu ditawarkan berdiri karena menjadi bagian dari upaya kita untuk membentuk sebuah profil lulusan yang kita sebut sebagai capaian pembelajaran lulusan ini ya. Jadi itu adalah profil kurang lebih ya yang akan dibentuk oleh lulusan kita. Nah, mata kuliah fikih sosial itu terkait dengan upaya pembentukan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tentu saja mata kuliah kita fikih ya, mata kuliah yang berkaitan dengan hukum-hukum Tuhan. Nah, karena itu tentu kita ingin kamu paham bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai keragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. Jadi meskipun mata kuliah kita ini mata kuliah fikih, gitu ya, tetapi kita memperkenalkan fikih yang inklusif, gitu ya, yang eh, tidak membuat kamu eksklusif, tidak membuat kamu anti terhadap kebudayaan lokal, dikit-dikit bid'ah misalnya, gitu ya. Fikih sosial pasti jauh dari eh, upaya-upaya seperti itu. Yang kedua, ada profil bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu isu yang akan sangat penting untuk kita angkat di fikih sosial. Namanya saja fikih sosial gitu ya. Maka ini adalah fikih yang memang digunakan untuk mengasah kepekaan sosial gitu ya. Jadi eh, bukan sekedar basa-basi gitu ya. Nah, ini terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, kita juga akan menggunakan fikih yang nanti di salah satu topiknya itu ada soal lingkungan ini. Yang kemudian yang kedua, tata hukum disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, tentu saja eh, fikih itu adalah hukum dan karena itu bagian dari upaya kita untuk melatih individu-individu yang disiplin. Yang berikutnya adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Nanti kita selipkan pesan-pesan etis norma akademik ini dalam menjalankan tugas-tugas kuliah. Bahwa kuliah itu tidak boleh nyontek, tidak boleh plagiat, harus menjunjung tinggi integritas. Kalau diminta dosen untuk menulis, ya menulis sendiri, tidak menggunakan AI, misalnya begitu ya. Nah, itu salah satu bentuk etika akademik yang ingin kita junjung. Nah, yang berikutnya adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, bekal yang diberikan oleh mata kuliah ini diantaranya juga memberikan kemandirian dan tanggung jawab tadi. Nanti ada tugas-tugas individu, tugas-tugas kelompok. Artinya tugas individu itu melatih tanggung jawab individu, sementara tugas kelompok itu melatih kerjasama dan tanggung jawab dalam berkelompok. Yang berikutnya mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dan profetik Islam. Tentu saja isu utama yang diangkat dalam mata kuliah fikih sosial adalah isu-isu profetik kenabian. Kita melanjutkan tugas Nabi dengan mempelajari fikih sosial itu. Lalu berpikir logis, kritis, sistematis, tentu saja nanti saya akan menantang Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, isu-isu yang kita ajukan itu dengan cara yang kritis, logis, dan tidak membebek kepada dosennya, tidak membebek kepada negaranya, pada pemerintahnya gitu ya, harus kritis gitu ya. Ya, yang berikutnya adalah menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Ya, ini soal keterampilan, mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data,
Ini juga keterampilan yang akan diperoleh. Lalu mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Ini terkaitannya dengan mata kuliah, dengan tugas yang nanti bersifat kelompok ya. Mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya nanti kalau sudah bekerja sama dalam melaksanakan tugas kelompok. Mampu mendokumentasikan, itu nanti ada tugas lagi yang terkait dengan ini kan keterampilan ya. Jadi ini keterampilan-keterampilan yang akan kamu peroleh ketika kamu menjalankan tugas yang diberikan dalam mata kuliah VG sosial gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi dan seterusnya ini. Nah, yang paling penting ada isu-isu yang terkait dengan kelompok mustadafin, kepemimpinan dalam sistem pelayanan sosial, lalu komunitas penerima zakat dan kesejahteraan sosial, mengintegrasikan tradisi filantropi Islam dengan intervensi makro dan pekerjaan sosial, mampu menerapkan filosofi, kebijakan, dan model-model filantropi Islam dalam praktek filantropi di masyarakat. Ini sebenarnya mata kuliah khususnya nanti filantropi Islam ya, tetapi mungkin di kelas fikih sosial itu dasar-dasarnya ada di sini gitu ya. Nanti di mata kuliah filantropi Islam lebih spesifik, nah sementara di sini adalah hal-hal yang sifatnya agak umum. Oke, kita lanjutkan dengan capaian pembelajaran. Ini kalau kamu belajar mata kuliah fikih sosial, ada 4 capaian pembelajaran yang akan kita target. Yang pertama menjelaskan konsep dasar genealogi. Genealogi itu asal-usul. Tokoh utama fikih sosial serta membedakan antara fikih normatif dan fikih emansipatoris. Untuk memahami fungsi sosial hukum Islam sebagai fondasi etis dalam praktek pekerjaan sosial. Lalu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep-konsep kunci terkait maslahah, makosid, keadilan, solidaritas, profetik, serta mengaitkannya dengan nilai dan pekerjaan sosial. Mahasiswa mampu menganalisa isu-isu kontemporer dengan perspektif fikih sosial, zakat, wakaf, gender, difabel, lingkungan, itu nanti akan kita diskusikan di mata kuliah ini. Nah, intinya teman-teman sekalian, mata kuliah fikih itu memberikan bekal kepada mahasiswa IKS untuk memberikan kerangka normatif dan kritis gitu ya dalam memahami hukum Islam sebagai instrumen keadilan sosial. Kita harus yakin, maksud saya bukan kita, saya yakin bahwa sebagai dosen fikih yang selama ini mengajar di IKS, gitu ya, ada keterkaitan yang sangat erat antara ilmu kesejahteraan sosial itu dengan fikih. Maka kemudian selama saya mengajar di IKS, upaya-upaya itu saya lakukan untuk mempertemukan fikih dan ilmu-ilmu atau pendekatan metodologi yang ada dalam ilmu kesejahteraan sosial. Alhamdulillah buku ini sudah jadi ya. Jadi mata kuliah ini nanti akan menggunakan terutama dan paling penting buku ini ya. Ini buku saya. Bukunya berjudul Paradigma Fikih Sosial. Nah, buku ini saya tulis khusus sebenarnya untuk mata kuliah fikih sosial. Dan awalnya memang didesain untuk mata kuliah fikih sosial. Kebetulan selama liburan kemarin, libur panjang 3 bulan kemarin, nah saya punya waktu untuk menulis buku ini. Saya pokoknya targetnya pas kuliah fikih sosial semester gasal ini, buku ini sudah jadi. Alhamdulillah target saya terpenuhi, Bapak Ibu sekalian. Bukunya seperti ini. Nah, nanti buku ini kita gunakan sebagai bahan ajar pokoknya. Tentu di samping itu kita menggunakan buku-buku yang lain sebagai pendukung. Misalnya buku saya menerjemah fikih sosial itu nanti ada beberapa contoh yang bisa diambil di sana ya. Lalu bukunya Ali Yafi dan Sahal Mahfud, beliau berdua ini juga penulis buku fikih sosial. Jadi itu sangat penting untuk dibaca juga gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan punya 14 kali pertemuan untuk mencapai seluruh target itu. Ya, nanti kamu lihat di sini, ini adalah apa rencana pembelajaran selama 14 kali pertemuan yang secara umum ini kita bagi menjadi 2 sebenarnya ya. Bagian pertemuan ke 1 sampai 7 itu bersifat teoritis. Nanti buku ini akan membantu kamu untuk memahami teori-teori yang mendasari fikih sosial itu. Jadi
apa itu, mengapa, apa dan mengapa fikih sosial, terus kemudian bagaimana tokoh-tokoh terdahulu gitu ya menulis fikih sosial itu nanti semuanya akan kita bahas di buku ini. Bahannya ada di buku ini. Nah, terus kemudian di bagian kedua itu ada isu-isu yang terkait dengan fikih sosial. Kita pilih zakat dan keadilan ekonomi, wakaf dan pemberdayaan sosial, fikih gender dan relasi keluarga, fikih difabel dan aksesibilitas, fikih lingkungan dan etika ekologi, fikih sosial dan kebijakan publik, sintesis dan refleksi akhir relevansi fikih sosial bagi social work. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, pertemuan 7 sampai 13, sorry, pertemuan 8 sampai 17, ya, ini diperhatikan, sorry. Oke. Pertemuan 8 sekali lagi sampai pertemuan 13 ini nanti akan kita lakukan dengan teknik presentasi ya. Ini di sini disebutkan presentasi ya. Diskusi reflektif presentasi ini sebenarnya sama ya. Kita sebenarnya eh, mendesain pertemuan ini dengan diskusi. Nah, kita akan bikin 5, 1, 2, 3, berapa ini? 5, 6. Nanti pas pertemuan di kelas kita akan bikin menjadi kurang lebih 6 kelompok ya untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok ini dalam bentuk makalah. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu ingin memberikan beban tugas berupa makalah, tetapi ya tentu saja untuk mata kuliah ini harus belajar menulis makalah. Yang bahannya bisa nanti kita diskusikan bersama bagaimana eh, kita mengangkat isu-isu ini. Nanti akan saya berikan lebih detail di kelas ya, bagaimana kelompok dan mengerjakan tugasnya ini nanti akan kita laksanakan. Oke, nah untuk penilaiannya seperti ini teman-teman sekalian, silahkan Anda lihat. Ini CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah yang tadi kita sebutkan di depan. CPMK 1, 2, 3, 4, lalu bentuk asesmennya untuk masing-masing CPMK itu apa. Nah, ini eh, ada nanti ada kuis, ada resume bacaan, terus kemudian ada tugas individu, ada tugas kelompok, paper gitu ya. Terus kemudian presentasi kelompok, lalu ada eh, refleksi akhir. Nah, jadi ini nanti akan kita laksanakan di kelas. Semoga semua rencana ini tercapai gitu ya. Semua rencana ini tercapai. Nah, kalau kamu sudah eh, paham RPS, nanti kemudian kita kembali ke kontrak belajar tadi untuk disepakati. Nah, demikian juga misalnya tadi di bagian khusus ya. Ini sudah saya share belum? Bentar, bentar. Oke. Nanti kamu sampaikan saja ya. Kontrak belajar kita sudah saya tetapkan di RPS itu ketentuan-ketentuan penilaiannya. Nah, tapi jika kamu ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan tugas tadi, silahkan ditulis saja di kebutuhan sini. Ya, nanti kita diskusikan apakah kamu berhak mendapatkan dispensasi atau tugas pengganti dan seterusnya. Tetapi silahkan nanti ditulis di sini alasannya apa kamu minta tugas atau dispensasi atas tugas yang diberikan di RPS tadi. Oh, gimana? Sudah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Sekali lagi mata kuliah fikih sosial itu adalah mata kuliah yang memberikan teori-teori keagamaan fikih untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Bukunya sudah saya tulis, nanti silahkan Anda
membeli buku ini. Nah, ini soal beli buku ini ya. Saya termasuk tidak tegaan sebenarnya meminta mahasiswa untuk beli buku ya. eh, ya saya tahu kondisi orang beda-beda ya, tetapi buku ini ya terus terang saja buku ini sangat layak dibeli. Ini seperti saya promosi buku saya sendiri ya. Tapi saya merasa selama saya jadi dosen gitu ya, buku ini adalah buku yang saya tulis secara utuh gitu, secara khusus untuk satu mata kuliah yang memang dihasilkan dari mengajar dalam waktu yang lama, meneliti dalam waktu yang lama, lalu kemudian saya tuangkan ke dalam buku ini, gitu ya. Entah untuk mata kuliah ini atau untuk kehidupanmu yang akan datang sebagai pekerja sosial, buku ini sangat penting. Karena saya tidak hanya bicara tentang fikih, tetapi juga tentang teori-teori sosial yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga sangat ideologis gitu ya. Sangat ideologisnya kenapa? Karena buku ini jelas berbeda dari buku fikih manapun yang mungkin Anda baca. Buku ini menawarkan pendekatan yang berpihak. Nah, pekerja sosial itu salah satunya harus berpihak gitu ya. Dan saya menulis buku ini mungkin berangkat dan dipengaruhi dari interaksi saya yang hampir 20 tahun lebih atau 20 tahun lebih di prodi ilmu kesejahteraan sosial. Dan karena itu buku ini saya rasa ya akan sangat penting untuk dimiliki. Em, Nanti yang beli buku ini dapat tanda tangan saya nanti ya. Kita kasih tanda tangan dari pengarangnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan buku ini? Ini yang agak teknis ya. Buku ini dijual secara resmi itu seharga 100.000. Nanti silahkan cek. Nanti saya kasih ada linknya nanti di kelas media sosial. Nah, tetapi kalau saya yang beli, jadi buku ini dijual oleh penerbit seharga 100.000. Nah, kalau saya yang beli, kalau nggak salah, saya dapat diskon 25% gitu ya. Nah, nanti jadi kalau nggak salah ya, nanti saya cek lagi ke penerbitnya. Dan biasanya saya dapat sebagai penulis saya dapat diskon 25%. Kalau kamu beli di penerbit secara rombongan, itu mungkin diskonnya hanya 15%. Jadi 100.000 kalau kamu di penerbit kamu hanya dapat diskon maksimal itu 15%. Nah, saya sebagai penulis itu dapat diskon 25%. Karena itu buku ini mungkin eh, bisa saya beli seharga 75.000 bukunya ya. Nah, karena itu nanti saya akan beli buku ini. Karena saya ini hanya penulis ya, jadi buku ini saya nggak punya. Ini satu-satunya buku yang sekarang saya miliki. Saya beli buku ini, nanti saya beli terus kemudian saya sudah ngomong dengan staf saya di dekan nanti di kantor dekan depan depan ruangan kantor dekan ada namanya Mas Imam. Nah, nanti kamu beli buku ini seharga diskon 25% tadi. Ya, jadi saya nggak ngambil untung sama sekali. Saya belikan seharga penulis 75.000 gitu ya. Terus nanti kamu ambil di Mas Imam seharga 75.000. Secara teknis nanti bisa berkelompok, salah satu berhubungan dengan Mas Imam, atau nanti sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Nanti asal kamu datang ke Mas Imam dan Mas Imam ada di depan ruangan saya. Nah, saya kira itu ya, buku ini akan sangat penting digunakan di kelas fikih sosial karena memang eh, buku ini memang ditulis khusus untuk mata kuliah fikih sosial. Ya, jadi saya kira itu untuk pertemuan ini saya kira cukup gitu ya. Nanti silahkan saudara-saudara membeli buku itu, terus kemudian nanti em, bisa bergabung di Google Classroom-nya. Nah, itu saja sebagai bukti presensi untuk pertemuan pertama. Nanti sekaligus ada di sini ya di. Nah, nanti bukti presensi nanti sekaligus di sini di tanda tangan ini gitu ya. Tapi pastikan bahwa sekali lagi kamu baca RPS-nya dengan baik. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.